Sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Kita masih bisa tetap pergi ke sekolah, bertemu guru, dan teman-teman. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. Setelah pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan ujian nasional 2020 untuk menjaga keamanan siswa dan masyarakat. Ya, sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pandemi ini sampai sekarang pun tak kunjung mereda. Malah, banyak sekali varian, gejala, ataupun bahkan jenis baru yang mengiringi evolusi virus ini. Tak dapat dipungkiri, banyak sekali hal yang dirugikan atas pandemi ini. Namun siapa yang harus kita salahkan? Pemerintah pun juga sudah berusaha sekuat tenaga demi kelangsungan hidup rakyatnya. Vaksin-vaksin pun telah diberikan kepada sebagian masyarakat. Semangat untuk menjalani protokol kesehatan tak luput untuk terus dikobarkan. Jika sudah demikian, kita sebagai manusia hanya dapat bertawakal dengan apa yang nanti kita hadapi di masa depan. Salah satu aspek yang sangat dirugikan karena pandemi ini adalah pendidikan. Bagaimana tidak? Selama setahun lebih, kita sudah menjalani kuliah daring yang mau tidak mau harus kita lakukan. Semester demi semester pun telah kita lalui, meski tidak pernah bertemu dengan teman-teman atau bahkan dosen pengampu. Kami hanya bisa bertatap dalam virtual meeting yang sangat membosankan. Hai, namaku Zaki. Aku adalah salah satu mahasiswa di Semarang. Di masa pandemi saat ini, banyak banget yang berubah dari hidupku. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Bangun tidur, buka buku, kuliah, berharap bisa bercanda dan tertawa seperti dulu. Nongki-nongki di kantin Racana, ngobrol bareng teman di Taman Repo, jalan-jalan bareng pas weekend, dan masih banyak lagi deh. Tapi sayang, mungkin saat ini aku hanya bisa berangan-angan, karena faktanya pandemi belum benar-benar berakhir. Aku hanya bisa berdoa, semoga suatu saat kami bisa berkumpul seperti saat pertama bertemu di lapangan voli di kampus 2. Saat cutting kami mengangkat pelang bertuliskan Dewi Sartika. You can say how you're doing with the lockdown, or you can say anything about your special situation, or you can talk about what you're hoping to get from this session. Di rumah aja. Apa yang kita lakukan? Bukan kami namanya, jikalau tidak menjadikan kendala sebagai penghela, menjadikan masalah sebagai ibrah, dan menjadikan problem sebagai stimulus untuk berpikir dan bertindak inovatif, kreatif, dan solutif. Sehingga keberhasilannya menjadi inspirasi dan memotivasi orang lain. Meskipun kita dihadapkan dengan tugas yang menumpuk tiap harinya, kita tak luput dengan tugas rumah, yaitu membantu orang tua, karena orang tualah sumber motivasiku, semangatku, dan support sistemku. Bagaimanapun cara kuliahnya, daring ataupun luring, aku harus tetap menumbuhkan semangat belajar yang sama dan menggali ilmu sedalam-dalamnya. Pandemi kapan sih selesai? Perasaan lama banget deh. Tapi
Aku harus tetap belajar sungguh-sungguh untuk menggapai impian. Kadang kepikiran, apa aku harus selesai di sini aja ya? Tapi di sisi lain aku juga mikir, kalau masih banyak teman-temanku di luar sana yang gak bisa merasakan pendidikan seperti aku sekarang. Mungkin ini hanyalah langkah awal sebelum aku menapakkan langkah ke tujuan hidup lebih jauh dan lebih banyak rintangan. Pandemi boleh terjadi, tapi pendidikan tak boleh mati. Karena sejatinya pendidikan adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia demi menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Karena sejatinya pendidikan itu bukan soal fisik atau tempat, tapi pendidikan adalah karakter yang dibentuk dimanapun dan oleh apapun itu sebagai medianya.